Shalom, haleluya. Saya percaya teman-teman semuanya dalam perlindungan penyertaan Tuhan masing-masing. Dan saat ini saya diminta untuk membawakan sharing. Dan sharing saya ini saya akan beri judul kesempatan kedua. Dan teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, satu ayat firman Tuhan dari Matius 1, saya bacakan ke teman-teman semuanya. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Achim, Achim memperanakan Eliud, dan Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan sharing kita. Dan pada saat ini saya ingin membagikan sharing tentang ayat tadi ini, yaitu dari silsilah Tuhan Yesus. Kita tahu sama-sama disebut di sini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Yang disebut duluan adalah Daud sebelum Abraham. Kalau kita tahu sama-sama teman-teman, paling kita semua juga sudah pernah dengar cerita tentang Raja Daud. Raja Daud dia pernah jatuh ke dalam dosa, sekaligus juga membunuh suami dari Betseba. Dan juga Abraham, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, dia disebut bapa rohani kita dalam kerohanian. Tapi Abraham pun pernah disuruh oleh istrinya untuk meniduri gundi atau budaknya mereka pada zaman itu, karena begitu kebiasaan di Israel, kalau orang tidak memiliki keturunan, biasanya istri atau orang dalam keluarga tersebut meminta supaya budak mereka yang akan diberikan kepada suaminya, dan anak mereka akan diakui sebagai anak mereka. Demikian Abraham, itu pun adalah di luar kehendak Tuhan sebenarnya, tapi Tuhan tetap memilih Abraham sebagai bapak rohani kita karena dia memilih percaya pada Tuhan akan janji-janji Tuhan. Buat sekalipun dia belum lihat dia punya anak, tapi dia tetap percaya, dan juga dia mau memberikan anaknya Ishak pada waktu dipersembahkan. Dan juga selanjutnya ada Yakub di sini. Yakub, teman-teman pasti sudah tahu juga cerita tentang Yakub. Yakub ini juga seorang menipu, yang bekerja sambil menipu, meskipun juga dengan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia juga bersekongkol dengan ibunya supaya merebut berkat dari kakaknya Esau. Ya, jadi dengan dia tawarkan juga kacang merah ataupun di rumah, pada saat bapaknya sudah mau kasih berkat, dia pura-pura menjadi kakaknya pada saat itu. Dan itu pun Yakub pun sebenarnya jauh dari, bukan orang yang sempurna, dan dia juga orang yang melakukan kesalahan. Tapi dia pada satu saat pernah bergulat dengan Tuhan, dan Tuhan memukul pangkal pahanya sampai dia pincang, dan akhirnya Tuhan merubah namanya menjadi Israel.
Dan sampai di sana ada lagi Yehuda. Yehuda ini memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Teman-teman ada yang tahu tentang Yehuda? Yehuda ini juga punya kasus. Jadi dia punya anak menantu namanya Tamar. Karena Tamar ini tidak memiliki anak dan suaminya sudah meninggal, suaminya itu adalah anaknya Yehuda ini. Dan sampai seterusnya, akhirnya Tamar ini pura-pura atau dia pakai kain supaya dia menjadi seorang perempuan sundal. Akhirnya dan juga Yehuda tidak tahu kalau itu adalah Tamar, dan Yehuda memanggil Tamar untuk pergi bersama dia, dan akhirnya mengandunglah Tamar dan lahirlah itu di sini Peres dan Sera. Kita tahu cerita ini ya sebenarnya sangat kotor dan berdosa juga Bapak Yehuda, dan sebenarnya mereka ini juga adalah orang-orang yang sudah pernah jatuh dalam dosa. Saya percaya teman-teman kita semua di sini pasti pernah buat salah, entahkah menyakiti hati orang, melukai, ataupun dari kata-kata, ataupun salah di tempat kerja, atau sama Tuhan sekalipun. Kita pasti pernah berbuat salah. Dan mungkin dari kita ada juga yang merasa saya tidak layak kalau saya sudah seperti ini ya, lebih baik saya sekaligus aja. Mana mungkin lagi dosa saya kan udah ribet lah, lebih dari banyak orang. Saya tidak mungkin lah sama mereka yang ada di sana yang sudah baik-baik, karena mungkin mereka sudah lebih baik dari saya, atau mereka tidaklah seperti saya ini sudah seperti ini. Firman Tuhan ini terimalah ini untuk Anda kalau saat ini Anda demikian, atau mungkin Anda pernah mempunyai masa lalu, masa-masa di mana Anda merasa Anda pernah buat salah, gagal. Saya yakin teman-teman semuanya, firman Tuhan hari ini yaitu ini dia silsilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih garis keturunan melalui, dari yang saya baca tadi cuma sampai di ayat 3. Dari ketiga ayat ini saja kita bisa lihat tokoh-tokoh di Alkitab, orang-orang garis keturunan Tuhan Yesus dari atas sampai di bawah itu adalah orang-orang yang pernah gagal, jatuh juga dalam dosa. Tapi Tuhan tetap mau merendahkan diri, mau lahir dari keturunan justru yang dari berdosa. Sebenarnya kan itu Yehuda juga mencemarkan nama baik Tuhan ya. Ada keturunan nenek moyang Tuhan Yesus yang sundal. Tapi Tuhan tetap mau lahir dari garis keturunan orang berdosa sekalipun. Tuhan kenapa kalau Tuhan tidak pilih aja dari orang yang sempurna atau yang santo, yang saleh, yang baik? Kenapa mesti pilih dari orang-orang yang seperti ini? Ya, jawabannya ialah Tuhan mau memberi kita kesempatan kedua untuk bisa merubah garis keturunan ini, yaitu dari garis keturunan yang paling atas itu Abraham sampai kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan lahir ke dunia, dia sendiri yang tidak berdosa sama sekali, dan yang akan sebagai yang memulihkan keadaan atau garis keturunan ini. Kita juga sama teman-teman, dalam kehidupan kita mungkin pernah buat salah, tapi saya percaya Tuhan melalui firman Tuhan, melalui dari firman ini kita belajar kalau Tuhan itu senantiasa beri kita kesempatan kedua. Saya pun pernah buat kesalahan teman-teman. Saya mau ceritakan bahwa dalam kehidupan saya pernah buat salah. Dalam keluarga kami pernah satu kali, kalau di keluarga kami itu punya satu kebiasaan atau adat, kalau kita ditawari makan terus kita tolak makan, nah mereka pasti akan tawarkan, ayo pegang dulu makanan ini supaya kamu diyakini akan tidak celaka, tidak apa-apa, tidak terjadi hal-hal yang buruk lah sama kita. Satu saat mungkin saya belum mengerti dan saya lakukan, tapi dalam hati saya sudah tidak enak, dan Tuhan ngomong ke saya, kalau misalnya kita yakin sama apa yang kita buat itu adat istiadat, berarti kamu hanya beriman sama hal-hal demikian. Kamu tidak tahu bahwa selama ini bukan saya yang melindungi kamu, bukan hal-hal yang seperti itu. Mungkin secara hal-hal ini mungkin hal yang biasa bagi kita, tapi kita bisa saja tidak sungkan, atau kita sungkan sama orang untuk tolak, tapi kita tidak sungkan untuk menyakiti hati Tuhan. Dalam hal kecil-kecil seperti itu saja kita bisa mulai. Ataupun mungkin di sini
kita pernah pergi ke satu tempat, kita mesti bilang ke kuburan, kita mesti bilang permisi, atau di jalan kita mesti klakson di satu tempat. Itu sepertinya hal biasa lah, seperti orang umum. Tapi itu sebenarnya juga bisa melukai hati Tuhan, karena kita tahu kalau saya tadi yang seperti demikian, akhirnya saya mohon ampun sama Tuhan, saya terus bergumul sama Tuhan, saya bilang ampuni saya Tuhan, saya tahu saya ampuni kesalahan saya kurang saya tidak tahu dengar-dengar atau minta hikmat Tuhan dalam kehidupan saya. Dan tapi Tuhan kasih saya kesempatan yang sama. Saya alami lagi, keluarga saya juga tawarin demikian. Dan kali itu saya menolak dengan cara yang benar, tapi tidak perlu saya debat. Saya bilang ini nanti kamu menyakiti hati Tuhan, bisa membuat jengkel keluarga kita. Tapi saya cuma tolak dengan bilang, oh tidak, terima kasih, saya tidak apa-apa, saya yakin Tuhan jaga. Ataupun hal-hal yang sepele aja yang simple kita bilang, tapi tidak perlu untuk menyerang orang, saudara kita atau siapapun. Yang penting kita tahu yang kita lakukan itu benar. Dan juga biasanya kalau misalnya kita berdoa di tempat umum, kita pastikan kalau di tempat agama-agama terkumpul satu tempat, di tempat kerja, seringkali kita bilang izinkan saya berdoa menurut keyakinan iman, keyakinan saya. Padahal kita tahu sama-sama bahwa kalau keyakinan yang paling benar itu cuma satu, Tuhan Yesus. Kita tidak perlu sungkan minta izinkan saya berdoa. Itu sebenarnya kita melukai hati nurani kita, Roh Kudus dalam kita. Karena kita tahu yang satu-satunya keyakinan itu cuma Tuhan Yesus. Itu ditulis dalam Perjanjian Baru. Dan hal-hal sepele begitu pun sebenarnya bagi kita mungkin tidak masalah, tapi itu sebenarnya melukai Tuhan. Dan Tuhan memang mengasihi kita, tapi penuh dengan cemburu terhadap kita kalau kita melanggar perintah yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain. Kita berani sekali untuk sungkan kepada orang-orang di sekitar kita, ataupun sama kebiasaan adat istiadat, nanti saya takut. Kalau saya tadi pegang itu, saya takut nanti saya celaka di jalan apa, kalau saya tidak pegang atau saya tidak buat. Tapi saya dengan demikian mensungkankan hal itu, tapi saya tidak sungkan untuk menyakiti hati Tuhan. Padahal saya tahu Tuhan yang jaga saya, bukan makanan itu, bukan kebiasaan itu. Dan hal-hal seperti itu kita juga bisa di tempat umum, kita bisa berdoa, kita bisa saja bilang tanpa perlu minta izin, kita pakai kata-kata yang sopan, tidak perlu juga menyerang. Kita bilang kalau saya diminta oleh teman saya atau siapa di sini yang minta saya berdoa, saya akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Yesus, amin. Tanpa perlu kita basa-basi minta izin, karena kita tahu kalau dalam firman ditulis bahwa keyakinan sesungguhnya itu hanya Tuhan Yesus, karena Tuhanlah yang benar, Tuhanlah juru selamat dan hidup yang perlu kita sembah. Jadi kita tidak perlu sungkan. Ya itu mungkin saya pernah melakukan kesalahan itu. Bagi teman-teman mungkin hal itu hanya mungkin hal yang begitu. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah melakukan kesalahan yang mungkin teman-teman rasa sudah tidak mungkin lagi. Saya mau bilang Tuhan tetap memberikan kita kesempatan kedua. Tuhan juga ngomong kepada saya mau ngampuni kamu asal kamu mau belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan Tuhan itu selalu memberikan kita kesempatan kedua. Ada orang yang bilang, ya berarti kita bebas aja bikin salah, dosa. Kan ada kasih karunia. Tapi memang kita selalu diterima, maksudnya kita terima kasih karunia. Tapi kita tahu kalau kita melakukan salah dan dosa, pasti ada konsekuensi sekalipun kita diampuni. Jadi kita lebih baik pilih untuk berhikmat. Lebih baik kita tidak pilih untuk jatuh dan menyakiti hati Tuhan dan diampuni. Dan kita juga mengalami konsekuensinya, rasa sakitnya. Lebih baik kita pilih berhikmat, menghindarinya, atau memakai cara yang Tuhan kehendaki. Sampai di situ firman Tuhan yang saya bagikan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita kembali. Kalau sampai saat ini ada di antara teman-teman semuanya yang merasa mungkin saya sudah tidak bisa diterima oleh Tuhan, Tuhan tidak mau lagi, sepertinya kita menahan diri untuk bisa sungguh-sungguh dekat sama Tuhan karena kita merasa saya ini bukan orang yang seperti siapa, ataupun yang lebih baik, ataupun gimana. Dimanapun kita, kondisi apapun yang kita hadapi saat ini, saya mau bilang Tuhan tetap memberikan kita kesempatan kedua asal kita mau minta sama Tuhan, berserah, tuntun saya, berikan saya hikmat supaya saya bisa berubah dan hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Tuhan tuntun, berikan hikmat bagi saya. Saya yakin teman-teman kita pasti bisa keluar dari apapun yang kondisi kita saat ini. Dan Tuhan tetap
sama seperti di garis keturunan ini, orang-orang yang ada di atas Tuhan Yesus, orang-orang yang juga tidak sempurna, jauh dari sempurna, banyak dosa, gagal. Tapi Tuhan tetap mau itu lahir dari keluarga ini. Karena apa? Tuhan mau memulihkan nama keluarga ini. Tuhan juga mau memulihkan hidup teman-teman semuanya. Kalau teman-teman terima firman ini, percaya, ini adalah berita good news. Setiap Injil adalah berita baik dari Tuhan. Saya percaya itu semuanya akan merubah hidup teman-teman, tidak akan pernah sama lagi seperti sebelumnya. Demikianlah firman Tuhan, sharing saya ini kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai ketemu lagi di good news selanjutnya. God bless you.